Shalom. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema tanda orang percaya. Apakah Tuhan memberikan tanda-tanda khusus bagi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 yang demikian bunyinya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tuhan tidak sekedar berkata, dalam ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh penjuru dunia ini, beritakanlah keselamatan yang daripadaku. Tuhan sudah memberi keselamatan kepada kita karena kita percaya kepadanya. Itu anugerah yang diberikan kepada Tuhan. Lalu sesudah kita percaya, apa yang harus kita lakukan? Kita senang-senang saja karena kita sudah mendapatkan hak atau menjadi ahli waris surgawi. Tetapi apakah hanya seperti itu tugas kita? Sesudah kita menerima keselamatan, sudah selesai? Bukan, sahabat. Kita belajar hari ini. Di dalam ayat 17 dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Firman yang lalu-lalu saya sudah mengajarkan. Di firman Tuhan dikatakan bahwa memang setan itu di bawah otoritas kita, di bawah kuasa kita. Mau kita apakan itu terserah kita demi nama Yesus Kristus, karena ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Tetapi hari ini yang pertama Tuhan berikan tanda supaya kita bisa mengusir setan-setan. Jadi kalau ada teman kita, tetangga atau siapapun juga di lingkungan kita yang kerasukan setan, mari kita belajar bersama-sama, kita praktekkan dan kita katakan dalam nama Yesus, setan harus tunduk pada aku, harus pergi daripada orang yang dirasuki itu. Sehingga dunia akan mengerti Yesus yang berkuasa itu ada dalam kehidupan orang percaya, sehingga mereka akan percaya dan menjadi percaya bersama-sama dengan kita, menjadi anak-anak Allah. Lalu yang kedua, tanda yang kedua Tuhan berkata, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi kita, orang yang percaya. Apa itu bahasa yang baru? Bahasa malaikat. Bahasanya siapa? Di dalam bahasa aslinya dikatakan glossolalia. Glossolalia adalah bahasa lidah. Bahasa lidah itu di dalam Korintus dikatakan akan memberi kekuatan iman bagi kita. Saat iman kita kering, saat hidup rohani kita kering, waktu kita berbahasa lidah, itu akan membangun kita kembali. Tidak ada orang yang bisa menolong saat kita perlu sesuatu, dan itu pertolongan hanya datang kepada Tuhan. Saat kita menyampaikan dengan bahasa lidah, sesungguhnya rohani kita akan menjadi lebih kuat. Bahasa lidah gunanya untuk membangun rohani sendiri, untuk membangun iman kita, sehingga dunia akan melihat bahwa kita selalu kuat. Karena kita percaya, kita selalu bisa mengatasi, bisa melakukan segala sesuatu. Karena kita orang percaya, diberi tanda kita dengan berbahasa lidah. Di dalam Roma dikatakan, waktu kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus akan berdoa kepada kita dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, yaitu bahasa lidah. Sehingga ada kekuatan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita jenuh, tidak mengerti bagaimana lagi harus berdoa. Tetapi dengan bahasa lidah, kita komunikasi dengan Roh Allah langsung, dan kita akan menerima kekuatan. Lalu tanda yang ketiga, sahabat, dikatakan di sini mereka akan memegang ular. Bukan berarti terus kita akan memburu ular, kita mencari ular, kita koleksi ular. Oh, itu bukan itu maksudnya. Suatu saat ada celaka dalam kehidupan kita, kita kuat, kita bisa menanggungnya. Sehingga orang yang mengitari kita berkata, wow, keren. Yang keren Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saat seperti itu kita bisa menjelaskan bahwa Yesuslah yang menyelamatkan saya. Kalau Anda ingat, di dalam Kisah Para Rasul 28, waktu Paulus bersama rombongannya sampai di Pulau Malta, perahunya kandas dan dia harus menepi. Sudah malam, dingin suasana, perlu penerang, sehingga mereka semua membuat api unggun.
Paulus mencari ranting-ranting yang kering dan menyalakan api itu, mulai menyalakan api itu. Dan ternyata saat menyalakan api itu, tangan Paulus digigit oleh ular beludak. Apa kata orang-orang di sekitarnya? Apa kata netizen? Mereka berkata, pasti orang ini orang berdosa. Kalau mereka selamat dari ombak, kalau Paulus selamat, saat ini akan dikejar karena dosanya. Mereka tunggu sampai malam, mereka tunggu sampai keesokan harinya. Ternyata Paulus tidak masalah, tangannya tidak bengkak dan dia tidak mati. Coba Anda melihat atau Anda mencari informasi, apa ular beludak itu? Kalau kita digigit ular beludak berbisa yang bisanya sangat beracun, sesungguhnya Paulus sudah tangannya sudah bengkak yang pertama, lalu mati karena tidak ada dokter dan tidak ada obat penawar racun saat itu. Setelah Paulus tidak ada masalah apa-apa, mereka berkata itu dewa, sehingga Paulus bisa bersaksi dengan leluasa, bukan, ini aku manusia biasa tetapi ada Yesus di dalamku. Dan cerita siapa Yesus itu, sehingga saat itu banyak orang yang bertobat. Saat itu banyak orang yang percaya bahwa Yesus memang Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan ada dalam kehidupan orang percaya. Saat ini masih berlaku firman Tuhan ini. Saat segala sesuatu terpuruk bagi kehidupan kita, sulit di jalan keluarnya, seperti kita dipatok ular itu, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ada Yesus yang bisa menolongnya. Dalam kesempatan yang sungguh sempit itu, Tuhan bisa membuat mukjizat dalam kehidupan Paulus, sehingga banyak orang yang percaya dalam rombongan dia. Lalu yang keempat dikatakan di sini, sekalipun mereka minum racun maut. Jangan coba bunuh diri dengan minum racun maut ya sobat. Kita belajar hari ini, kalau Anda bunuh diri dengan racun maut, dengan baygon rasa durian, Tuhan tidak akan tolong. Tetapi kalau kita disalahi atau kita diracuni orang, Tuhan akan tolong. Saya punya pengalaman. Waktu itu ada pemuritan. Saya pergi bersama gembala saya ke salah satu orang, karena saya sudah beberapa kali ke tempat orang itu. Saya selalu memberikan firman Tuhan, memberi Injil, dan orang itu berkata tidak mau percaya. Tapi setiap hari saya doakan. Tapi hati saya kuat bahwa hari ini harus datang lagi kepada dia. Saya kalau panggil Om, lalu saya katakan kepada gembala, ayo kita datang ke Om, anggap saja Om A, ke Om A. Kenapa? Dia sudah beberapa kali saya datangi dan saya injili. Kami datang, saya berdua bersama gembala datang kepada rumah Om A dan disambut dengan oh mari Nik, silahkan, mari. Kalau panggil saya Nik, kalau ada lebih senior panggil saya, mari silahkan. Sesudah saya ke belakang sebentar ya, karena saya sudah memberitahu dulu, kelihatannya sudah siap. Om A ini sudah siap. Dia mengeluarkan satu poci kecil model China itu dan sloki yang kecil. Slokinya 3. Punya saya, punya Pak Gembala diisi. Punya Om A tidak diisi. Mari silahkan minum nih, Pak Gembala silahkan minum, Pak Pendeta silahkan minum. Oh iya, terima kasih. Hati saya berkata, ya ampun, slokinya kecil sekali, dia sekali minum habis deh. Karena saya pikir teh dan warnanya persis teh. Saya minum, sudah selesai. Tambah lagi ya nih, oh iya boleh Om, boleh. Ditambah lagi sama Omnya. Setelah itu mari ini diminum lagi, saya minum. Setelah itu saya bicara lagi tentang Yesus. Oh, bagaimana kelanjutannya? Apakah masih belum siap percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang hidup? Langsung dia berkata, sebentar nih, stop, jangan bicara dulu. Saya mau tanya dulu, Om mau tanya dulu kepada Anda. Oke, silahkan Om, selama saya bisa menjawab, selama Pak Gembala bisa jawab, kami akan menjawabnya. Anda punya ilmu apa? Katanya. Pak Gembala punya ilmu apa? Lalu kami berdua, saya berkata begini, oh yang saya punya itu ilmu bumi, ilmu fisika. Lalu dia, bukan itu nih, saya serius tanya kepada Anda. Saya juga serius Om, punyanya ilmu itu, tidak punya ilmu yang lainnya. Lalu dia berkata, hari ini saya percaya bahwa Yesus yang Anda sembah itu adalah Yesus yang Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Anda ngerti tidak? Minuman yang Anda minum sampai 2 sloki tadi adalah racun, dan itu racun yang mematikan, kata Om A. Saya terbelalak, saya katakan gitu, dan hati saya terus berdoa, Tuhan Engkau kekuatan bagi aku dan bagi Pak Gembala, Engkau kekuatan kami, sahabat yang dikasihi Kristus. Om itu langsung berkata, saya percaya saat ini. Dia tersungkur dan dia nangis.
Ini racun, harusnya Anda berdua sudah mati dari tadi. Minum setetes itu sudah membuat tubuh Anda kaku. Minum satu sloki, selesai. Dia berkata game over, dia bilang gitu. Dan ternyata kalian berdua masih ngomong terus tidak selesai-selesai. Sahabat yang dikasihi Kristus, kita belajar hari ini. Tanda-tanda ini menyertai saya. Tanda-tanda ini menyertai Anda, orang yang percaya. Sekalipun diracun, sekalipun dicelakai, kalau Yesus ada dalam kehidupan Anda, belum waktunya Anda menerima yang namanya game over lagi. Belum waktunya Anda pergi ke surga. Itu tidak akan terjadi. Dan tanda ini menyertai orang yang percaya. Mari kita beritakan Injil. Mari kita katakan kepada orang lain, Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala masalah. Dikatakan waktu ada orang yang kesurupan, kita bisa mengusir setan dan bisa menolongnya. Waktu kita digigit ular, di dalam nama Yesus, bukan kita sengaja mencari ular dan kita digigit. Waktu kita dicelakai, maksudnya Tuhan berkata tidak akan mati. Bahkan minum racun, waktu kita diracun, kalau memang belum waktunya mati, kita tetap diberi hidup. Sampai hari ini saya masih hidup dan saya masih menceritakan keselamatan kepada orang lain. Lalu yang keempat dikatakan di situ, mereka akan meletakkan tangan mereka atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Yesus. Waktu ada orang sakit, waktu saya mendoakan orang sakit, saya selalu berkata, saya pegang firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, orang yang percaya kalau meletakkan tangan atas orang sakit dalam nama-Mu, Engkau sembuhkan. Yang menyembuhkan Yesus, yang memberikan kekuatan Yesus, yang berkuasa Yesus, bukan kita, bukan saya, bukan Paulus, bukan Pak Gembala, tetapi Yesus yang selalu memberi kuasa dan menyertai kita. Waktu mereka melihat dan mendengar semuanya ini, langsung mereka menyebar, murid-murid Yesus, dan mencari jiwa-jiwa. Mengapa kita diam saja? Mengapa kita menunggu akhir zaman? Yang kayak apa? Apa kita harus menunggu saja? Menunggu Tuhan menjemput dan sampai di surga? Bukan itu tanggung jawab kita, membawa dunia ini diselamatkan, membawa penghuni-penghuni dunia ini, orang-orang yang ada di sekitar kita ini diselamatkan. Mari kita beritakan Injil Yesus dengan tanda-tanda orang percaya. Mengusir setan demi nama Yesus, berbahasa lidah atau bahasa-bahasa yang baru supaya roh kita kuat dan tidak pernah kering, tidak pernah mati. Saat kita dipagut ular, waktu kita menjalankan Injil kita, Tuhan, kita akan diselamatkan Tuhan. Waktu kita dicelakai orang dengan racun, Tuhan akan proteksi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kematian. Kemudian dikatakan yang terakhir, waktu Anda menumpangkan tangan atas orang sakit demi nama Yesus, orang itu disembuhkan. Amin. Kalau Anda orang percaya, tanda-tanda ini menyertai Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.